Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif ya. Semoga kabar kalian semua selalu sehat ya. Tahan dulu. Jangan di-skip. Jangan di-skip pokoknya. Ada info terbaru yang bikin geleng-geleng kepala. Ya biar kalian itu nggak salah paham ya, mending simak penjelasannya sampai tuntas ya kan. Jangan sampai kelewat 1 detik pun. Yuk ke video pertama. Ya ini peneliti BRIN Siti Zuhro dikaji pakai uang negara tapi merendahkan pemimpin negara. Kok bisa? Hah? Dianggap saja wakil presiden ini pelengkap penderita kayak gitu. Jadi apa tugasnya nggak jelas, dia sendiri kapan itu kelihatan. Katanya saya di Papua, sekarang pindah lagi di IKN, terserah saja gitu kan. Saya kan pembantunya presiden. Wakil presiden kok pembantunya presiden, menteri berarti kan gitu. Merendahkan Jadi sekali. belum menghayati betul menjadi wakil presiden itu harus seperti apa, bahwa ketatanegaraan kita itu seperti apa dan sebagainya. Memang ini pelajaran yang sangat berharga, dan menurut saya kita harus menanamkan satu nilai-nilai yang sangat mulia, Mas Wid, yaitu malu dan mundur. Malu Jadi dan kalau mundur. kita tidak mumpuni, kalau bahasa yang agak sarkastik, gak becus gitu kan. Jadi kalau tidak mumpuni ya sudah, mohon maaf, pamit gitu. Karena daripada menjadi olok-olok. Zuhro meminta Anies tidak merasa diteror. Ya, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI Profesor Dr. Siti Zuhro mendukung Puan Maharani di hadapan Anies Baswedan. Wah, ternyata ya peneliti di BRIN ya, yang merupakan penggabungan dari LIPI dan lembaga riset lainnya menerima gaji dari pemerintah. Kok bisa-bisanya menghina wakil presiden kita? Waduh. Digaji oleh uang rakyat, kok bisa-bisanya menghina wapres pilihan rakyat? Kebacut nih emang. Jadi penasaran ini gimana komen-komen dari para netizen ya. Sehat selalu ya Bu, biar bisa melihat Mas Gibran jadi RI 1. Wah, ini jelas ya. Ya kalau sakit hati mendarah daging, sebaiknya sebaik apapun yang dilakukan dalam pandangannya tetap jelek. Ini jelas ya. Aduh, memang ya kalau sudah sakit hati itu memang susah banget. Mas Gibran melakukan hal benar saja ya pasti dianggap salah oleh orang-orang ya para pembencinya ini. Waduh. Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Jadi tadi di sini perbandingannya kenapa masa 10 tahun yang lalu itu yang disalah-salahin itu presidennya. Terus kenapa yang sekarang yang disalah-salahin itu wakil presidennya. Nah, terus ada yang komen nih, coba dia serang Pak Prabowo. Terus ada yang komen lagi, kenapa harus nyerang Pak Prabowo yang sudah benar jelas buat kesejahteraan rakyat. Dan Jokowi diserang masalahnya banyak berbohong dan hobi kriminalisasi lawan politiknya. Nah ini yang nggak nyambung nih. Kenapa harus nyerang Pak Prabowo yang sudah benar jelas buat kesejahteraan rakyat. Nah, kalau kau udah sadar Prabowo itu benar udah menyejahterakan rakyat dan kerjanya bagus, kenapa kalian bisa menyerang Gibran, wakilnya Pak Prabowo? Jelas-jelas yang namanya Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu sepaket dalam pemerintahan. Nah, jadi kalau Pak Prabowo berhasil, ya otomatis Gibran berhasil dong. Gimana pemikiran kalian ini? Kenapa kalian bisa memikirkan bahwasanya Pak Prabowo itu berhasil sedangkan Gibran habis kalian bully, kalian anggap gagal dan bahkan kalian memakzulkan? Why? ya mereka para pembenci kok kelihatannya pura-pura lupa gitu loh ya.
Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka itu satu paket ya. Satu paket dari awal. Bukan dipilih secara terpisah, ya enggak? Yang dipertanyakan kok malah hal yang sudah jelas-jelas, ya kan? Kalau masih nanya seperti itu, ya kelihatan banget. Itu bukan cari jawaban kalian-kalian itu ya, tapi cari ribut doang. Iya enggak? Kok bisa-bisanya gitu lah. Hati-hati dengan gerombolan gajah Jawa ini. Gerombolan gajah Jawa ini bukan gerombolan gajah yang akan membantu kita, tapi ini gerombolan gajah yang akan menjajah kita dan menginjak-injak kita. Maka oleh sebab itu, jika gerombolan gajah Jawa ini datang ke daerah kita, usir saja mereka. Ya, seperti inilah mulut-mulut dari pembenci Bapak Jokowi. Ya, seperti ini. Parah banget ini tadi. Bapak Jokowi ini disebut gerombolan gajah yang akan menjajah katanya. Hah? Halah. Ya kalau benci kepada Bapak Jokowi, ya bilang aja lah ya. Aduh, jadi keserimpet kan ini mulut ya kan? Ya kalau benci kepada Bapak Jokowi, ya bilang aja. Ya, nggak usah jadi provokator seperti ini, ngajak rakyat untuk benci Bapak Jokowi. Nggak usah seperti itu. Anies Baswedan didoakan jadi presiden saat resmikan jembatan. Dia jadi presiden, Riza Khalid bebas lagi. Waduh, iya bener ini kelihatannya. Ngebet banget. Netizen juga tahu ya, itu obsesi. Masih awal 2026 juga, ngebet amat emang. Tambah parah, tambah hancur. Ya, nyolong stat ya kan? Nih orang nyolong stat. Aduh. Pohon Monas dikemanain nih? Semoga jadi capres ya kan selamanya. Mas Anies ya. Seperti ini loh ya komen-komen dari netizen untuk Abah Anies Baswedan yang ngebet banget jadi apa? Jadi capres. Capres terus aja lah ya, nggak usah jadi presiden, calon aja. Ya, kirain sudah punah. Aduh, kok punah? Anies itu pinter soal teori, kalau soal praktek 0%. Ngimpi jadi presiden. Waduh. Dikasih kesempatan jadi gubernur malah nggak dimanfaatin. Mending jadi dosen aja dah. Banyak yang nyembah itu. Waduh. Saya cuma baca komen aja lah ya ini. Rakyat Indonesia, Anda tahu ya, siapa bicara dengan hati nurani, siapa yang bicara karena ada kepentingan ekonomi di belakangnya. Kalau Anda membela kekuasaan atau Anda membela mantan penguasa yang masih powerful dari sisi ekonomi, maka tentu Anda mengharapkan sesuatu. Kalau tidak kekuasaan, jabatan, uang. Ngakak bener ini. Refli Harun ya, salah satu pembenci Bapak Jokowi, mulai nyinggung pendukung Bapak Jokowi seperti kita ini. Ini Refli Harun panik atau gimana? Kepanasan atau gimana? Apa gara-gara ocehanmu setiap hari itu selalu dimentahkan oleh fakta? Kok jadi seperti ini omonganmu? Kok jadi nyinggung pendukung Bapak Jokowi? Kepanasan ini. Aku tidak melakukan hal yang salah. Ciki, izin sebentar, ini ada postingan ya dari yang juga sama mengikuti Diklat. Iya Lang, teman-teman, ramai banget ya soal pencopotan Ciki. Aku akhirnya tahu dia siapa. Peserta PPIH. Oh, ini yang lagi viral ya. Dari sini dia fitnah. Aku udah
langkah. Ya, sebentar. Kita baca dulu ya. Dia bagian MCH, aku bagian akomodasi. Ada beberapa hal yang aku sampaikan. Satu, Ciki masuk sekitar 6 hari sebelum penutupan, sedangkan keseluruhan diklat berlangsung selama 20 hari. Dan juga ada influencer lain yang masuk. Sebentar sayang. Ya, termasuk latihan fisik, mental, dan wawasan. Kedua, dari awal semua peserta selalu diingatkan bahwa petugas tidak boleh berniat berhaji. Ibadah kita adalah Itu di bawahnya, ibadah kita adalah melayani. Kita adalah melayani dan kita semua sudah komit dengan hal ini. Jika ada petugas yang berniat mau berhaji, panitia selalu menekankan lebih baik mundur dari sekarang. Dengar sayang. Boleh aku Yang sangat jawab? serius dengan pelayanan haji, Kak. Semua peserta di awal dijaring dengan sangat ketat, walaupun memang ada yang dari jalur PA di BIMTEK. Tapi itu tidak berarti mereka tidak melewati banyak tes dan ujian kualifikasi. Dalam proses BIMTEK, banyak kok yang dikeluarkan di tengah jalan. Misalnya ada yang ketahuan membuat laporan kesehatan palsu yang memasukkan MCU. Nah ini loh ya, dianggap tak sopan. Ciki Fauzi ya, ini salah satu anak abah, berkali-kali motong pembicaraan ya orang lain, ya kan? Ya seolah-olah orang satu ini paling benar atau gimana? Hah? Motong-motong omongan itu emang udah hobi ya atau gimana sih ini? Waduh. Presiden kalau kemana-mana ternyata sekarang ada 2 pesawat yang mengiringi. Yakni pesawat kepresidenan tentu saja, dan juga satu lagi pesawat pengiring presiden. Jadi kalau perjalanan jarak jauh, presiden itu selalu menggunakan maskapai nasional kita, ya kan, Garuda Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa kan? Dalam satu lokasi atau satu negara tujuan harus memberangkatkan 2 pesawat. Ini pertanyaannya gitu kan. Jadi ada yang menyampaikan dan menanyakan bahwa Pak Presiden kalau ke luar negeri itu sekarang menggunakan 2 pesawat kenegaraan. Oke, saya jawab. Dengarkan ini. Ya, itu tidak benar. Pak Presiden sejak sebelum menjabat sebagai presiden pun selalu menggunakan pesawat perusahaan milik pribadi beliau. Oke, dan saat ini sebagai presiden, bila ke luar negeri, di awal-awal beliau menggunakan pesawat perusahaan pribadi beliau plus 1 pesawat TNI AU Boeing 737. Itu pun bukan pesawat kepresidenan. Nah, untuk apa? Karena sesuai undang-undang, sesuai aturan, harus ada pas pampres, harus ada protokol, ada tim dokter, ada tim Kemlu, ada wartawan, sebagainya. Oke? Jadi saya mau sampaikan, tidak benar bahwa Bapak Presiden menggunakan 2 pesawat kenegaraan kalau ke luar negeri. Faktanya, sejak sudah 1 tahun ini, Presiden Prabowo ke luar negeri jarak jauh selalu menggunakan pesawat 1. Apa itu? Maskapai nasional kebanggaan kita, Garuda Indonesia. Dengarkan. 777. Pasti Anda sudah lihat semua. Benar? Oke, jadi saya mau jawab itu. Dan perangkat kepresidenan, kalau Anda sudah wartawan lama pasti Anda tahu. Dulu banyaknya bagaimana. Sekarang kita perkecil. Yang perlu ikut. Dan rombongan semakin terbatas. Nah ya, media yang didanai asing lagi-lagi sibuk banget ini ya, sebar provokasi. Ya, hati-hati semua pokoknya ya. Jangan sampai jadi korban mainan narasi media satu ini. Pokok jangan kasih panggung buat mereka ya kan. Nebar hoax mulu. Gak nebar hoax, gak dibayar Soros ya. Hah? Gitu. Bawaannya kok hoax terus ini, gimana ini? Yang punya dapur MBG itu hanya pendukung, relawan, dan orang-orang yang terafiliasi dengan Prabowo Gibran. Gitu kan tuduhannya. Iya, tuduhannya seperti itu. Aja. Banyak pendukung Ganjar, pendukung Abah yang punya dapur MBG. Kebetulan gue punya bukti dan rekam jejaknya. Ini adalah salah satu anak Abah garis keras. Rumah menghujat MBG itu udah kayak apaan tahu? Sekarang punya 2 dapur MBG. Lihat aja video ini sampai selesai. Selamat menikmati. Karena aku punya dapur MBG dan karena aku mantan honorer, jadi aku banget bisa membahas keduanya ini ya guys. Wis. Mumpung belum dihapus, aku stitch ya.
mau ketawa aku. Kira-kira dia udah tahu belum ya kalau ternyata makan siangnya nanti 2029. Aku tanya ke kalian semua, lebih milih makan enak kayak gini bisa bayar atau makan siang gratis? Sumpah, kalau makan siang gratis nggak akan seenak ini. Percaya deh. Misalnya nih kalian milih presiden yang janjiin perubahan lebih baik dan ekonomi kalian baik. Kalau kalian ekonominya baik, kalian bisa makan enak-enak plus bergizi dan pasti nggak akan yang gratis-gratis. Guys, ini adalah dapur MBG ku yang ada di Nganjuk. Kali ini aku memberanikan diri untuk membuka dapur MBG yang kedua. Dan kenapa sih aku ngotot banget pengen punya dapur MBG? Punya dapur MBG. Pengusaha ya, yang namanya pengusaha itu nggak bisa diem. Dulu hina-hina program Bapak Prabowo Subianto, sekarang malah punya dapur MBG 2 lagi. Waduh. Apapun makannya, minumnya tetap ludah sendiri kalau seperti ini. Iya nggak? Aduh. Kok nggak punya malu ya? Anak abah satu ini. Memposting Wapres Gibran sampai membandingkannya dengan Anies. Komika Panji Pragiwaksono bisa kena hukuman penjara 12 tahun dan denda 12 miliar. Belakangan ini ramai dengan materi stand up mensrea yang tayang di Netflix dan langsung jadi trending serta mengundang kontroversi. Pasalnya di salah satu show-nya, Panji sempat bercanda dengan bilang Wapres Gibran ngantuk, sedangkan Anies manis untuk memancing tawa penonton. Anies manis ya? Iya. Manis banget ini Anies Baswedan ya. Bukan cuma mukanya ini kelihatannya ya, omongannya Anies Baswedan itu manis banget. Ya ini ya salah satu anak abah Panji Pragiwaksono ya, bisa masuk BUI 12 tahun katanya. Waduh. Lama banget ternyata. Ya, ini bukan dizalimi ya, tapi karena ulah dan omongannya sendiri. Iya enggak? Wapres Gibran ini justru adalah wapres yang tepat untuk generasi sekarang. Kayaknya dia wapres pertama dari milenial nggak sih? Iya. Iya kan? Artinya di antara semua wakil presiden Indonesia yang pernah ada, dari zamannya ada Malik sampai Kiai Haji Maruf Amin, dia adalah justru wakil presiden yang tepat. Dia adalah justru wakil presiden yang tepat. Boleh juga ya, akhirnya sadar juga nih orang ya. Dari semua wapres yang pernah ada di Indonesia, Mas Wapres Gibran adalah wapres yang tepat katanya. Panji ini tiba-tiba puji-puji Mas Gibran raka booming raka. Ya ini kelihatannya si Panji ini udah sadar ya kalau urusannya ini bisa berat banget, ya kan? Dan ini tadi tiba-tiba jadi puji-puji Mas Gibran raka booming raka. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.